だね。ありがとうね。さっちゃん美味しい。でかいよ。Mama monkey. Monkey tidurnya. Oh, honto dah. Halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini saya ingin menyapa kalian dan sekalian mengucapkan terima kasih yang selalu senantiasa melihat video saya, dan mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, video kali ini saya ingin menceritakan tentang kebiasaan rutin saya sehari-hari bersama keluarga kecil saya di Jepang. Nah, siapa tahu ini akan menjadi inspirasi kalian dalam menjalani kehidupan kita di rumah ya. Nah, kebiasaan saya itu yaitu pagi bersama anak-anak saya, dan kebetulan hari ini hari Minggu ya, jadi mereka semua pada kumpul. Nah, dan saya itu biasa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang saya sayangi ya, terutama keluarga kecil saya, karena di situasi seperti ini sangat sulit ya untuk menghadapi kehidupan. Maksudnya dengan apapun yang kita hadapi, kita harus mensyukuri, karena dengan bersyukur itu adalah cara yang terbaik supaya kita bisa melampaui semua dengan kebahagiaan. Nah, biasanya kalau pagi itu ya, saya selalu setiap habis makan pagi saya selalu ajak anak-anak saya untuk jalan-jalan ke Koeng, ke taman maksud saya, dan terutama anak saya yang paling kecil, karena anak saya yang paling kecil itu paling suka banget ya jalan-jalan, dan sedangkan kakaknya itu udah mulai besar, jadi mereka bisa main di rumah atau kebiasaan mereka yang suka mereka lakukan. Nah, biasanya itu berhubung karena ada corona, belakangan ini saya tidak pernah mengajak anak saya ke taman atau kita keluar rumah. Tapi hari ini saya sempatkan diri untuk mengajak anak saya ke taman. Nah, taman ini kebenaran mungkin 10 menitannya dari rumah dan tidak terlalu jauh dengan menggunakan mobil. Jadi kita berdua pergi ke taman. Nah, pertama ke taman yang tadi ternyata ditutup ya, karena mungkin karena corona, jadi terpaksa kita pindah ke taman yang lain. Nah, di sini anak saya sangat menyukainya ya, tempat taman ini. Mungkin karena dia sudah lama tidak main ke taman ya, jadi dia bahagia sekali bisa bermain ke taman dan bertemu teman-teman sepantarnya dia ya. Dan dia itu sangat menyukainya, karena dia mungkin karena dia setiap hari belakangan ini dia libur sekolah, saya liburkan karena saya juga libur, jadi saya membiasakan diri sekarang kalau saya libur bekerja, saya juga meliburkan anak saya. Dan kebenaran mertua saya yang perempuan di tempat dia dititipkan di panti jompo sedang ada corona, jadinya dia diliburkan juga nenek, dan akhirnya kita bertiga di rumah. Nah, karena ini hari Minggu, jadi saya menghabiskan waktu bersama suami dan mertua saya, karena nanti siang kita ada rencana pergi bersama-sama. Dan jadi kita ini udah menuju jam siang ya, jam 11 siang, jadi kita sebelum pergi ke tempat yang kita tuju, kita pergi makan dulu bersama. Nah, kebetulan saya pergi ke
tempat makan. Biasa saya di tempat makan tempat saya bekerja ya. Nah, karena saya sedang libur, jadi saya itu ini ya, minta libur di kerjaan, karena di kerjaan juga memang sedang sepi ya, karena tidak ada pengunjung yang datang. Jadi kerjaan saya terpaksa dikurangi waktunya, dan saya tidak bisa bekerja. Dan setiap hari saya mengurus nenek dan mengurus anak saya di rumah. Nah, kebetulan saya dan mertua saya kita pergi makan bersama, dan mereka sangat menyukainya waktu-waktu bersama kita. Nah, anak saya dan mertua saya jika kita lagi bersama memang terlihat sangat sibuk ya, tapi saya sangat menyukai dengan waktu-waktu itu bersama keluarga kecil saya. Nah, di sini saya di negara suami saya di Jepang, saya mengalami berbagai macam pelajaran ya tentang hidup. Bagaimana saya bisa menguatkan diri saya supaya saya lebih kuat lagi dalam menghadapi apa kesulitan yang saya hadapi. Dan saya itu menjadi lebih dewasa ya, karena saya semakin lama semakin mengerti apa kalau misalkan kita menghadapi masalah, kita akan lebih mengerti ya apa arti kehidupan ini. Nah, dari sini saya tinggal bersama mertua saya, sedangkan mertua saya yang perempuan itu mengalami tidak sehat ya, karena dia sudah tua. Jadi saya harus mengurus mereka dari pagi sampai malam. Nah, sebenarnya tujuan saya itu untuk pergi bersama dengan mertua saya itu ingin melihat sekalian jalan-jalan untuk mengunjungi sebuah pemakaman ya. Maksudnya itu kalau orang Jepang itu jika dia nanti telah tiada, dia sudah memesan tempat untuk peristirahatan dia yang terakhir. Nah, jadi sebenarnya itu mertua saya itu menginginkan saya sepenuhnya untuk menjadi orang Jepang ya. Jadi dia ingin menjadikan saya orang Jepang sepenuhnya. Tapi karena saya tidak ingin ya, tapi saya masih punya keluarga di Indonesia. Jadi saya dan suami saya, dan kalau bisa dengan anak-anak saya, insya Allah saya mempunyai cita-cita ya, saya ingin tinggal bersama suami dan anak saya di Indonesia jika saya tua nanti. Karena ada berbagai hal ya yang membuat saya itu berbeda. Ada hal-hal yang tidak cocok bagi saya tidak cocok ya. Jadi saya insya Allah jika saya sudah tua nanti bersama suami dan anak saya ingin tinggal di Indonesia. Nah, tapi mertua saya itu sebenarnya sangat menginginkan jika saya menghabiskan hidup saya itu di negara suami saya di Jepang. Tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa saya
jadi terlalu sulit. Jadi terpaksa saya maksudnya bukan saya tidak mencintai negara suami saya. Saya sangat menyukai dan saya suka dengan keindahan di alam di sana ya, di sini ya, maksud saya di Jepang. Karena di sini itu budayanya itu dan alamnya itu sangat indah sekali bagi saya, menurut saya. Mungkin kalian yang tidak pernah, mungkin ada yang belum pernah kesini, mungkin terlihat indah dan saya juga merasakannya seperti itu. Tapi saya itu ada hal-hal mungkin yang kebiasaan kita yang agak berbeda. Jadi terkadang ada yang membuat saya itu tidak bisa untuk tinggal di sini selamanya. Dan saya sangat mencintai dan merindukan keluarga saya di Indonesia. Dan jadi saya berharap jika suatu saat nanti saya sudah tua dan suami saya sudah bekerja, sudah pensiun, insya Allah saya ingin tinggal di Indonesia. Dan itu ya menjadi cita-cita kami sekeluarga, dan saya mengharapkan itu akan terjadi karena saya ingin menetap, jika saya sudah tua nanti ingin menetap di negara saya, dan suami saya pun mengharapkan seperti itu ya. Dan saya tidak tahu saya akan usaha apa, saya akan melanjutkan usaha apa dengan suami dan anak saya, tapi saya akan berusaha sebisa mungkin supaya kita sekeluarga bisa tinggal di Indonesia. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan anak-anak saya, karena anak-anak saya itu mungkin jika kita sudah tua nanti, anak-anak saya itu menjadi dewasa ya, mungkin mereka mempunyai pemikiran masing-masing, tapi saya itu berserta suami saya mengharapkan kita selalu bersama dengan anak-anak. Nah, terkadang saya itu ada hal-hal yang membuat mungkin karena anak-anak saya sudah terbiasa hidup di sini ya, hidup di Jepang, dan mungkin jika saya ajak tinggal bersama anak-anak saya di negara saya ya, karena mereka tidak lahir di Indonesia, mungkin ada hal-hal yang mereka yang tidak terbiasa. Tapi saya sangat mengharapkan jika mereka sudah besar nanti dan saya sudah menjadi tua, kita berdua dan suami saya bisa hidup bersama anak-anak saya di Indonesia. Dan tetapi ada hal yang membuat mertua saya itu jadi kalau misalkan di sini itu sebelum kita kalau sebelum menuju kematian, kalau orang Jepang itu sudah membeli tempat pemakamannya sendiri, jadi untuk pemakaman keluarga. Tapi karena saya sudah bicara dengan suami saya, dan saya juga akhirnya bicara kepada mertua saya, kalau jika saya ingin kita sekeluarga ingin menghabiskan waktu di Indonesia jika saya sudah tua nanti, dan saya ingin sampai akhir hidup saya di negara saya. Dan akhirnya mertua saya tidak bisa mengambil keputusan apa-apa karena itu sudah menjadi keputusan kita dan suami saya berdua. Dan saya hanya berharap, yang dari saya harapkan itu saya supaya anak-anak saya juga bisa ikut kumpul jika kita sudah tua nanti ya. Nah, di rumah itu suami saya itu mungkin karena capek ya, jadi kemarin itu minggu itu dia mungkin terlihat lelah, jadi setelah kita sampai di rumah dia langsung ganti baju tidur dan dia terlihat terlalu terbaring di rumah, dan dia mungkin
karena dia selalu bekerja setiap hari ya. Dan saya belakangan ini karena saya di rumah, jadi saya tetap saya selalu siap maksudnya saya selalu sehat dan saya terlalu banyak istirahat. Jadi saya biasanya kalau saya bekerja itu mungkin rasa malas saya hilang dan selalu saja ingin tiduran, tapi karena saya setiap hari di rumah, jadi saya berasa badan saya itu enak. Dan anak saya itu yang paling kecil itu mungkin dia merasa bosan ya, terkadang dia ingin main di belakang rumah sendirian karena dia itu mungkin selalu karena dia libur ya di rumah ya belakangan ini, dan dia tidak kemana-mana ya, jadi dia merasa bosan, akhirnya dia main sendiri. Dan menuju malam saya bingung, dan ini ya hari ini kebetulan kakak-kakaknya itu sedang ada acara dengan suami saya, yang karena ini hari bertemunya mereka dengan bapak aslinya mereka ya, dengan mantan suami saya. Jadi mereka itu sehari itu dari pagi sampai sore itu mereka bermain. Nah setelah sore saya menjemput anak saya yang besar dan yang nomor 2 ya, dan kita langsung membeli makan. Dan kebetulan mereka ingin memakan pizza dan kita makan bareng-bareng bersama keluarga. Saya sangat mencintai keluarga saya, dan saya berharap suatu saat nanti jika anak-anak saya sudah besar, mereka selalu di sebelah saya untuk selamanya. Tapi saya hanya saya hanya mengharapkan seperti itu, dan saya itu menyukai hari-hari saya di sini karena saya sangat mencintai keluarga saya, dan saya berharap saya sekeluarga selalu sehat. Dan kalian juga di sana terima kasih banyak ya karena selalu melihat dan memberi respon yang bagus kepada keluarga kami ya. Dan kalian saya berharap kalian juga di sana yang dimanapun Anda berada selalu keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang selalu senantiasa menonton, melihat channel saya, supaya kalian selalu diberi kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum.